Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Komariah, NIM 2117R1338. Di sini saya akan mempresentasikan animasi dan pemodelan. Apa itu pemodelan? Pemodelan yaitu prosedur pengembangan model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak khusus. Apa itu animasi 3D? Animasi merupakan suatu teknik menampilkan gambar berurutan sedemikian rupa sehingga penonton merasakan adanya ilusi gerakan atau motion pada gambar yang ditampilkan. Secara umum, ilusi gerakan merupakan perubahan yang dideteksi secara visual oleh mata penonton, sehingga tidak harus perubahan yang terjadi merupakan perubahan posisi sebagaimana dari istilah gerakan. Perubahan seperti itu merupakan perubahan warna, dapat dikatakan sebuah animasi. Ada 5 metode dalam proses pemodelan, yaitu metode yang pertama yaitu pemodelan poligonal. Pemodelan poligonal biasanya menggunakan Blender. Sebagian besar model 3D saat ini dibangun sebagai model poligonal bertekstur, karena pemodelan tersebut lebih fleksibel dan prosesnya yang begitu cepat. Namun, poligon adalah planar yang hanya dapat mendekati permukaan lengkung menggunakan banyak poligon. Yang kedua yaitu metode pemodelan NURBS. Pemodelan NURBS memiliki permukaan yang benar-benar halus, bukan pendekatan dengan menggunakan permukaan datar kecil, dan sangat cocok digunakan untuk pemodelan organik. Aplikasi atau software yang biasanya digunakan untuk pemodelan NURBS adalah Maya dan Rhino 3D. Metode yang ketiga yaitu pemodelan splines dan patch. Sama halnya seperti NURBS, splines dan patch juga tergantung pada garis lengkung untuk menentukan permukaan. Pada patch berada di antara NURBS dan poligon dalam hal fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Yang keempat yaitu pemodelan primitif. Pemodelan primitif cocok untuk bentuk-bentuk organik. Beberapa perangkat lunak 3D dapat langsung merender dari primitif seperti POV Ray. Yang lain menggunakan primitif hanya untuk pemodelan dan mengkonversikannya ke jala-jala untuk operasi lebih lanjut dan rendering. Yang kelima yaitu pemodelan pahat. Metode ini masih cukup baru untuk 3D modeling. Terdapat 2 jenis pemodelan pahat, yaitu dengan pemodelan pemindahan dan volumetrik ya. Kemudian ada jenis-jenis pemodelan 3D, yaitu yang pertama model hard surface, yaitu segala bentuk objek yang diciptakan atau dikonstruksi oleh manusia, seperti arsitektur, kendaraan, robot, dan mesin lainnya. Yang kedua yaitu model organik, adalah subjek yang sudah secara alami ada di alam, seperti hewan, tumbuhan, batu, awan, petir, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada teknik 3D. Teknik 3D ada modeling. Nah, modeling itu dibagi menjadi 2, yaitu solid dan cell atau boundary. Model solid mencirikan volume objek yang akan ditampilkan. Karena model ini lebih terlihat asli, jadi dalam pembuatannya lebih sulit. Model solid lebih sering dipakai untuk simulasi-simulasi medis seperti CAD, aplikasi visual ray tracing, dan juga konstruksi geometri solid. Yang kedua yaitu cell atau boundary.
Model ini menggambarkan permukaan seperti batas objek, bukan volumenya, seperti cangkang yang sangat tipis. Model ini lebih mudah dikerjakan daripada model solid. Kebanyakan model visual ini lebih sering digunakan dalam game atau juga film. Yang selanjutnya yaitu animation. Nah, animation sendiri dibagi beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu traditional animation, yaitu proses yang digunakan untuk sebagian besar film animasi pada abad ke-20-an. Setiap frame dari film animasi tradisional adalah foto dari gambar yang terlebih dahulu digambar di kertas. Untuk membuat ilusi gerakan, masing-masing gambar dibuat sedikit berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Yang kedua yaitu full animation. Jika melihat dari proses produksi sebuah film animasi tradisional yang berkualitas tinggi, semua diatur menggunakan gambar yang sangat detail dan juga gerakan yang sesuai. Film animasi penuh dapat dibuat dengan berbagai cara, dari animasi yang realistis hingga yang lebih mengarah ke kartun. Yang ketiga, teknik limited animation, yaitu memakai detail yang masih kurang rinci, gambar yang lumayan stylish dan memakai metode perpindahan. Penggunaannya sudah menghasilkan animasi dengan biaya efektif untuk media, contohnya televisi dan juga internet. Yang selanjutnya yaitu rotoscoping, merupakan teknik di mana animator melacak gerakan live action frame demi frame. Sumber film dapat secara langsung digandakan dari aktor ke gambar animasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu live action atau animation, yaitu teknik menggabungkan karakter yang telah digambar menjadi sebuah film animasi. Kemudian difilmkan kembali tapi dengan karakter manusia asli serta background nyata. Yang selanjutnya yaitu rendering. Rendering yaitu proses menggeneralisasikan sebuah gambar dari sebuah model dengan memberikan atribut objek seperti warna, tekstur permukaan, dan kadar transparansi dengan menggunakan program komputer. Nah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.